bisa jadi pada kayak gitu, Ustaz? Apa sih Itulah. latar belakangnya? Ini pertanyaan bagus juga nih. Jadi sebetulnya persoalan yang seperti ini bisa terjadi itu pertama karena kurangnya pendidikan daripada orang tua. Perhatian daripada orang tua, dan yang dimaksud pendidikan di sini udah barang tentu adalah pendidikan ajaran agama Islam. Mereka akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terbelakang dalam persoalan ilmu agama tersebut. Mereka nggak kenal akhlak, mereka tidak mengenal bagaimana caranya beradab, bergaul di sekitar masyarakat, sehingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Bisa jadi kriminal begitu, Ustaz ya? Iya, sampai membahayakan daripada nyawa orang, membunuh orang, lalu kemudian juga kerugian materi dan lain sebagainya. Nah, ini latar belakang yang signifikan yang ada pada diri-diri mereka semuanya. Begitu. Lalu kira-kira Ustaz, apa sih yang kira-kira dicari oleh geng-geng motor itu? Sebetulnya kalau kita bicara anak muda gitu ya, yang namanya anak muda gitu, itu biasanya yang dicari apa? Gengsi. Biar di hadapan teman-temannya dia hebat, keren misalkan kan begitu kan. Terus kelihatan nyalinya besar gitu kan. Hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keduniawian. Padahal gaul keren kan kagak mesti modal macam kayak begitu. Masih banyak persoalan-persoalan yang bisa dia lakukan sehingga dia jadi anak muda yang bisa diangkat jempol sama orang-orang lain selain daripada berbuat model macam kayak begitu. Nah, makanya ini jadi pelajaran buat ente berdua. Jangan sampai malu-maluin Ustadz. Ntar anak muridnya Ustadz Ujay main-main motor nyerempet orang, kan kagak lucu akhirnya. Nah, ente paham tuh. Jadi persoalan apa yang Nabi ajar ini ada 3. Pemirsa biar tahu nih. Yang pertama, Nabi Muhammad nyuruh kita untuk berkuda. Mesti jago berkuda. Kenapa begitu, Ustaz? Nah, itu dia persoalannya. Lalu kemudian yang kedua apa? Gitu kan. Ntar dulu kita jawabnya itu. Ya, yang kedua, Rasulullah SAW suruh kita pinter untuk memanah. Nah, lalu kemudian apa lagi? Berenang. Nah, kelebihan-kelebihan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan sebagai sebuah ketangkasan para pemirsa, agar umat Islam itu jago sehingga ketika diperlukan mampu. Contohnya ketika diperlukan pada saat apa? Pada saat perang, jihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam rangka gaya-gayaan, bukan dalam rangka pamer-pameran, apalagi buat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin kalau anak zaman sekarang udah pakai motornya model seperti itu, terus modelnya diapain tuh? Ditungging-tunggingin pemirsa ya, supaya anak cewek atau pacarnya bahasa dia bisa naik, nggak pakai direm udah nyerosot tuh. Nah, yang model macam kayak begini nih nggak bener. Ya, udah gitu kuda nggak ada yang model macam kayak begitu. Kuda mah nungging sendiri dia. Ya, jadi tujuannya sebetulnya buat apa? Kalau bicara ada zaman Nabi Muhammad SAW pemirsa. Ya, ente paham nih. Bicara ada. Tapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebetulnya berkendara. Kalau bicara yang namanya berkendara, kita mesti bisa. Karena yang namanya kuda alat, ya kan? Kalau bahasa kita sekarang kendaraan, apakah itu mobil, apakah itu motor, ya, semuanya itu merupakan sarana kita untuk berkendara. Tapi apa tujuannya yang pasti? Sekali lagi saya sampaikan, tujuannya yang pasti untuk maslahat dan manfaat. Kalau misalkan kita jago naik motor nih, ya hebat. Nanti kalau misalkan ada perang mesti bela agama, naik motor mesti bagus, ya. Jadi jangan sampai nyerempet-nyerempet. Paham nih tadi ya? Paham ya? Waduh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tar dulu. Sabar. Nanti dulu, sabar dulu. Ini buat gaduh mulu, Ustaz. Udah diem, udah. Jangan. Yang nabrak aneh tadi, Tat. Paham. Udah sabar dulu. Jangan main bakar aja manusia ini. Emang apaan gitu? Tenang dulu, kita bantu dulu. Bentar lu. Sabar, Bang. Sebentar dulu, kita bantu dulu. Ayo. Aduh, antum juga sih. Ayo. Kita kumpul dulu, taruh dulu di situ. Ya.